Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini, kita lanjut tentang pembahasan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Harapannya kalian tetap semangat belajarnya, dipahami dengan baik. Ketika misalnya masih ada yang belum paham, boleh diulang kembali videonya, kemudian masih belum paham juga, jangan malu untuk bertanya. Ya, pastikan kalian paham, karena untuk aljabar ketidaksamaan linear satu variabel, persamaan satu variabel, kemudian materi-materi lain yang ada di kelas 7 itu merupakan fondasi dasar kalian untuk bisa mengerjakan soal-soal matematika di jenjang-jenjang selanjutnya, gitu ya. Nah, kita masuk ke persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Di sini tidak semuanya akan kami bahas, akan mengambil poin-poinnya saja. Jadi pahami dengan baik ya, Solihah ya. Pertama kita akan bahas dulu tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Jadi di kalimat matematika itu ada yang namanya kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kemudian ada persamaan linear satu variabel dan ketidaksamaan linear satu variabel. Kalimat tertutup itu apa? Kalimat tertutup di sini adalah kalimat berita yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya, bernilai benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus bernilai benar dan salah. Kalimat tertutup sering disebut dengan pernyataan. Nah, contohnya di sini ada kalimat tertutup yang bernilai benar nih. Kalimat tertutup yang bernilai benar adalah kalimat yang menyatakan hal-hal yang sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang berlaku umum. Gitu. Ya. Ada sepeda mempunyai 2 buah roda. Benar kan kalau sepeda itu punya 2 buah roda? Gitu. Kecuali kalau sepedanya udah bertransformasi jadi roda 3, roda 4 gitu kan ya. Nah, kemudian di situ ada Indonesia beribu kota di Jakarta. Ya udah benar, itu benar. Tuh. Cuma bernilai benar aja ya kan? Kemudian di sini ada 9 tambah 2 sama dengan 11. Ini juga kalimat tertutup yang bernilai benar. Gitu. Kemudian kalimat tertutup yang bernilai salah. Kalimat tertutup yang bernilai salah adalah kalimat yang menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang berlaku umum. Contohnya di sini ada sepeda mempunyai 4 buah roda. Padahal yang punya 4 buah roda itu mobil gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tuh Indonesia termasuk negara Asia Timur. Benar nggak negara Indonesia termasuk Asia Timur? Bukan ya, karena Indonesia itu masuknya ke Asia Tenggara. Gitu. Jadi ini pernyataannya benar salah juga. Kemudian ada 8 ditambah 3 sama dengan 12. Jelas salah gitu ya. Tuh, jadi di sini ada yang bernilai benar dan bernilai salah. Lanjutkan lagi. Ada namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Suatu kalimat matematika yang masih memuat variabel atau pengubah merupakan kalimat terbuka karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Nah, ini kaitannya sama bentuk-bentuk aljabar. Gitu ya. Itu kan ada variabel yang merupakan lambang untuk nilai yang belum diketahui. Gitu ya. Contohnya di sini kalimat terbuka itu sepeda mempunyai beberapa buah roda. Ada berapa? Belum tahu, belum jelas nih di sini kalimatnya. Belum menyatakan dengan jelas ada berapa buah rodanya. Gitu. Kemudian yang B, anak itu bersekolah di SMP 1 Klaten. Anak itu tuh siapa? Gitu. Ya, makanya kenapa di sini dikatakan kalimat terbuka. Kemudian ada X ditambah 4 sama dengan 6. Nah, di sini ada variabel yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, ini juga disebut sebagai kalimat terbuka. Jadi yang kita pelajari tadi, bentuk aljabar itu merupakan kalimat-kalimat terbuka yang ada di matematika. Gitu, ya. Nah, di sini ada penyelesaian kalimat terbuka.
Contohnya di sini ada kan sepeda mempunyai beberapa buah roda. Gitu. Kalau misalnya kita ganti beberapa buah rodanya ini dengan 2 buah roda, berarti jadi pernyataan yang bernilai benar. Kemudian kalau misalnya kita ganti dengan 4 gitu kan rodanya, berarti itu menjadi pernyataan yang bernilai salah. Gitu. Contoh lagi kalau misalnya bentuk aljabar tadi, X tambah 4 itu sama dengan 6. Nah, berapa ditambah 4 yang hasilnya 6? Oh, 2. 2 itu kalau ditambah 4 hasilnya 6. Berarti penyelesaiannya adalah X-nya itu sama dengan 2. Karena ketika X diganti dengan 2, pernyataannya bernilai benar. Gitu. Itu kalau dibentuk aljabar ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk persamaan linier satu variabel. Sesuai dengan namanya, yang namanya persamaan linear satu variabel, berarti dalam persamaan tersebut hanya memuat satu variabel. Ya. Tapi sebelum bahas ke sana, di sini kita harus tahu dulu nih, apa bedanya kesamaan dengan persamaan. Kalau kesamaan, itu pernyataan atau kalimat tertutup yang memuat hubungan atau relasi sama dengan. Ya. Nah, kalau kalimat itu merupakan persamaan, yaitu kalimat terbuka yang menggunakan hubungan relasi sama dengan. Gitu. Kalau ini memuat hubungan, ya, memuat hubungan relasi sama dengan, tapi kalau ini menggunakan hubungan relasi sama dengan. Gitu. Nah, perhatikan di sini ada negatif 2 ditambah 4 itu sama dengan 2. Gitu. Di sini kalau kesamaan itu dia kalimat tertutup, kalau persamaan itu kalimat terbuka. Nah, bedanya di sini. Sama-sama pakai sama dengan, tapi yang satunya kalimat tertutup, satunya kalimat terbuka. Kalau di sini ya udah pasti negatif 2 ditambah 4 itu 2. Udah pasti juga kalau 15 dikali negatif 2 itu negatif 30. Tapi kalau di sini, X tambah 1 sama dengan 4. X-nya berapa? Belum pasti, belum tahu. Gitu. Ya. Jadi di sini ada contoh-contoh ya, ada contoh 1, 2, 3, dan 4. Kalimat 1 dan 2 merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan, sehingga kedua kalimat tersebut merupakan persamaan. Jadi ini nih yang merupakan persamaan. Gitu ya. Kemudian kalimat 3 dan 4 merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi tidak sama dengan. Sehingga kedua kalimat tersebut bukan merupakan persamaan. Nah, nanti inilah yang seperti ini yang disebut sebagai pertidaksamaan. Ya. Jadi kalau persamaan itu pakai tanda sama dengan, pertidaksamaan itu pakai tanda selain sama dengan. Ya, bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, seperti itu. Lanjut lagi ya, ke persamaan linear satu variabelnya. Tadi kan kita baru bahas tentang persamaan. Nah, persamaan linear satu variabel, yaitu persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya 1. Linear satu variabel. Jadi kalau linear, di sini dia hanya memuat pangkat tertingginya itu 1. Gitu ya. Bentuk persamaan linear satu variabel dalam X itu sebagai berikut. Jadi sebenarnya kalau satu variabel ini boleh pakai variabelnya X, boleh pakai variabel A, B, C, D, E, F, G, boleh ya. Tapi di sini kita pakai secara umum itu dia biasanya menggunakan X. Gitu. Di sini ada AX plus B itu sama dengan 0. A-nya itu sebagai koefisien variabel X, kemudian B-nya sebagai konstanta. Jadi kita fokusnya nih ciri-ciri di sini. Ini ada satu variabel, pangkatnya pangkat 1. Itu merupakan persamaan linear satu variabel. Gitu ya. Jadi A sama B-nya di sini dia bukan variabelnya, tapi yang variabelnya adalah X-nya. Gitu. Contoh, di sini ada P ditambah 6 sama dengan 10. Persamaan tersebut hanya memuat satu variabel, yaitu P. Ya. Pangkat tertinggi variabelnya 1. Kemudian koefisien variabelnya yaitu 1 juga. Gitu ya. Jadi kan tadi sudah menjelaskan di bentuk aljabar, kalau dia tidak ada tulisan bilangan, ya seolah-olah dia tidak ada tulisan koefisiennya, itu berarti nilainya 1 ya.
Karena 1 dia tidak perlu ditulis. Kemudian, karena dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk persamaan untuk satu variabel, maka disebutlah persamaan ini sebagai persamaan linear satu variabel. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Ada persamaan yang ekuivalen. Persamaan ekuivalen adalah persamaan-persamaan yang mempunyai penyelesaian sama. Kita perhatikan di sini ada 2x plus 5 sama dengan 7, kemudian ada 2x plus 3 sama dengan 5, ada 2x sama dengan 2. Penyelesaiannya di sini adalah maksudnya nilai x-nya ini berapa sih supaya nilainya itu jadi benar? Supaya 2x ditambah 5 itu nilainya jadi 7. Oh, ternyata baik pernyataan 1, 2, maupun 3 itu mereka membutuhkan x-nya itu adalah 1 supaya nilainya benar. Gitu. Karena di sini ketika 2 dikali 1 kan 2, ditambah 5, 7. Nah, jadi benar semua nih. Kalau misalnya kita substitusi x-nya sama dengan 1. Maka ketika ada persamaan linear satu variabel yang itu punya penyelesaian yang sama, ya, nilai yang sama untuk mendapatkan nilai yang benar dari pernyataan tersebut, maka itu disebut dengan persamaan yang ekuivalen. Jadi 3 persamaan ini adalah ekuivalen yang biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ya, panah kanan kiri. Gitu. Kalau misalnya kita bahas tentang logika nih, dibacanya jika dan hanya jika gitu. Kemudian kita akan bahas ke ekuivalenan TLSV ya, persamaan linear satu variabel. Suatu persamaan mempunyai dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Dua ruas tersebut dipisah oleh tanda sama dengan. Nah, jadi ada ruas kiri, ada ruas kanan ya. Karena ruas kanan, ruas kiri itu yang di sebelah kiri tanda sama dengan, ruas kanan itu yang di sebelah kanan tanda sama dengan. Gitu ya. Jadi keekuivalenan ini ada beberapa sifat. Yang pertama, jika kedua ruas persamaan yang satu variabel ditambah dengan bilangan atau suku yang sama, diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Gitu. Ya, lihat di sini. Ada 2x plus 5 sama dengan 7. Ketika kedua ruas sama-sama ditambah dengan 3, maka nanti mereka punya nilai yang ekuivalen, punya persamaan baru yang ekuivalen. Karena dia ditambahkan dengan nilai yang sama. Itu disebut dengan keekuivalenan TLSV. Nah, kemudian ada lagi sifatnya, jika kedua ruas persamaan linear satu variabel dikurangi dengan bilangan atau suku yang sama, diperoleh juga persamaan baru yang ekuivalen. Jadinya, entah itu dia ditambah, entah itu dia dikurang, itu dia harus dengan bilangan yang sama, supaya dapat persamaan baru yang ekuivalen. Gitu. Kemudian kalau misalnya dikali, ya dikali dengan bilangan yang sama juga. Kalau dibagi, dia dibagi dengan bilangan yang sama juga, gitu intinya ya. Nah, kita masuk ke penyelesaian persamaan linear satu variabel. Gimana caranya? Kita langsung saja ke sini ya. Misalnya ini ada permasalahan sehari-hari. 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Jika nilai Diana 2 lebihnya dari nilai Rio, tentukan nilai Diana. Nah, ini kita ada suatu nilai yang belum diketahui nilainya. Jadi, misalnya nilai Rio ini kan belum kita tahu nih. Nah, karena kita belum tahu nilainya Rio, misalnya nilai Rio ini kita lambangkan dengan X. Gitu. Jadi, X itu sebagai nilainya Rio. Nah, di soal ini diketahui bahwa 5 kali nilai Diana, ya, 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Tuh. Kemudian jika nilai Diana 2 lebihnya dari nilai Rio, tentukan nilai Diana. Lihat di sini. Nilai Diana itu 2 lebihnya, berarti nilai Rio ditambah 2, itulah nilainya di Diana. Maka kenapa di sini nilainya Diana itu jadi X ditambah 2.
Kemudian di sini 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Lihat, 5 kali nilai Diana kan tadi X plus 2, ya kan? Sama dengan 4 kali 4 dikali nilai Rio. Nilai Rio tadi apa? X. Berarti 4 kali X ditambah 16. Jadi kita mengubah kalimat-kalimat ini menjadi bentuk matematikanya seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita sudah dapat nih bentuk persamaan linear satu variabelnya. Yang mana nih? Nah, ini persamaan linear satu variabelnya. Nah, dari sini kita mau cari nilai dari X-nya, penyelesaian dari X-nya, supaya kita tahu nilainya Diana berapa ya, nilainya Rio berapa ya, gitu. Nah, di sini masih ingat ya tadi bentuk aljabar seperti ini mengalikannya seperti apa? Kalikan satu per satu. 5 kali X, 5X. 5 kali 2, 10. Gitu ya. Sama dengan 4X tambah 16. Nah, pertama, kita kurangkan kedua ruas dengan 10. Kenapa kok dikurangkan dengan 10? Karena di sini kita mau menghilangkan plus 10 yang di sebelah kiri. Ya. Jadi kita mau hilangkan plus 10. Jadi kalau kita mau menghilangkan berarti kita buat dia menjadi 0 nilainya. Supaya dia jadi 0, berarti kan dikurang 10. Nah, kalau ruas kiri dikurang 10, ruas kanan juga dikurang 10. Supaya apa? Supaya tadi terbentuk persamaan baru yang ekuivalen. Ya. Pokoknya intinya, kalau kiri ditambah atau dikurang 10, kanan juga ditambah atau dikurang 10. Jadi menyesuaikan. Ini 10, misalnya 12, 100, 1 juta. Menyesuaikan dia ya. Gitu. Ya. Ini. Nah, berarti kan di sini kita dapatkan persamaan barunya 5X sama dengan 4X ditambah 6. 16 juga 10 kan 6. 10 kurang 10 kan 0, berarti nggak usah ditulis. Nah, kalau sudah, lihat. Jadi tuh kita buat sebelah kiri itu ada X, sebelah kanan itu bilangan gitu ya, atau konstanta. Jadi di sini X semua, sebelah kanan bilangan semua. Supaya nanti dapat X sama dengan berapa gitu. Nah, di sini kan kita mau menghilangkan 4X di sebelah kanan, karena tadi kita mau buat di sebelah kanan itu bilangan semua isinya. Berarti kan tinggal 6 aja kita maunya gitu ya. Berarti supaya 4X-nya hilang, kita kurangkan ruas kanan dengan negatif 4X. Berarti kalau ruas kanan kita kurangkan dengan 4X, ruas kiri juga kita kurangkan dengan 4X. Gitu ya. Berarti kita punya di sini 4X dikurangi 4X kan 0. Berarti tinggal ini aja ya kan. Ini aja nih ya kan. Tinggal plus 6 aja. Kemudian 5X dikurangi 4X. 5 dikurangi 4 kan 1. Satunya nggak usah ditulis, berarti tinggal X aja. Gitu. Berarti X-nya sama dengan 6. Nah, jadi di sini kita tahu kalau nilainya Rio, ya kan tadi kan nilai Rio itu kan X. Nah, berarti nilainya Rio itu 6. Nah, karena di sini yang ditanya nilainya Diana tadi berapa? X plus 2. Makanya kenapa di sini nilai Diana itu X plus 2, karena X-nya sama dengan 6, berarti X-nya kita ganti dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Gitu. Jadi nilainya Diana adalah 8. Gitu ya. Nah, untuk latihan soalnya Umi buat mandiri aja ya. Jadi Umi buatkan baru di sini. Oh, warnanya cantik. Warna putih. Warna putih aja.
Oke. Nah, Umi kasih latihan soalnya seperti ini nih. Kalau misalnya ya untuk konsumen satu variabel, misalnya kita punya 2x ditambah 5 gitu sama dengan, nggak usah pakai kurung ya. Nah, gini misalnya. 2x ditambah 5 itu sama dengan x ditambah 10 misalnya. Nah, caranya sama seperti tadi ya Salihah ya. Caranya sama seperti tadi. Konsepnya itu adalah dengan menambahkan, mengurangkan, mengurangi, atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, pertama, kita kan mau menghilangkan bilangannya dari sebelah kiri. Berarti kita kurangkan dengan berapa yo? Dengan 5, ya kan? Nah, kalau sudah, sebelah kanan kurangkan juga dengan 5. Ya, kurangkan juga dengan 5. Gitu, dah ya. Nah, kemudian, lihat di sini kan berarti 0 yang sebelah sini ya. Berarti tinggal 2x sama dengan x ditambah 10 dikurangi 5, 5. Gitu kan ya. Nah, kalau sudah, kita berpikir bagaimana caranya x ini hilang dari sebelah kanan. Berarti kita kurangkan dengan x kan. Ya kan? Nah, kalau sudah berarti di sini kita punya 2x. Kemudian di sini dikurangkan dengan x. Itu kanan kiri dikurangkan dengan bilangan yang sama. Kelihatan ya ini bilangannya sama variabelnya yang kita jadikan operasi untuk kedua ruas gitu ya. Nah, kalau sudah berarti 2x dikurangi x. Hasilnya kan x ya. 2 dikurangi 1 kan 1, berarti x gitu kan ya. Kemudian x dikurangi x kan 0, berarti tinggal 5 aja. Berarti penyelesaiannya adalah x sama dengan 5. Ini konsep dasarnya ya. Ini konsep dasar penyelesaian untuk persamaan linear satu variabel. Nah, di sini Umi mau memberikan cara cepat atau triknya. Ya, jadi kalian nggak perlu nulis kanan dikurang 5, kiri dikurang 5 gitu. Tapi kalian bisa berpikir lebih cepat lagi. Ya, jadi kalau kalian misalnya ditanya konsepnya, ini konsepnya seperti ini ya. Kedua ruas dikurangi atau ditambah dengan bilangan yang sama, atau dibagi dan dikali dengan bilangan yang sama. Kemudian kedua ruas dikurangi atau ditambah atau dikali dan dibagi dengan variabel yang sama gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dia cara cepat gimana Umi? Nih, x ditambah 10. Cara cepatnya gini. Kalian berpikir, kumpulkan yang ada variabelnya dalam satu tempat. Terserah mau di sebelah kiri apa di sebelah kanan. Kalau Umi biasanya di sebelah kiri. Ya. Tapi kalau misalnya dia ke sebelah kiri itu jadi bilangan negatif, pindah ke sebelah kanan. Jadi nanti terserah kalian. Yang penting nanti itu si variabel ngumpul jadi satu, si konstanta ngumpul jadi satu juga. Gitu ya. Berarti di sini kita punya 2x. Nah, x-nya kan di sebelah kanan. Kita pindah ke kiri. Gimana? Gini kan ya. Tapi kalau dia pindah ke kiri, dia tandanya berubah. Lihat di sini. Konsepnya pakai ini. Ya. Dia kenapa kok tandanya jadi min? Karena sebenarnya di kedua ruas kita kurangkan dengan x gitu. Ya, cuma di sebelah sini nggak Umi tulis biar lebih cepat. Gitu ya. Kemudian di sini kan tinggal 10 berarti ya. Karena tadi ruas kanan kan dikurangkan dengan x. 5-nya kan mau geser nih ke sebelah sini, pindah ruas gitu ya. Nah, berarti sini tulis 5. Karena dia geser, tandanya berubah. Asalnya dari mana? Dari sini nih. Kedua ruas itu sama-sama dikurangkan dengan 5. Kalau di sini dikurangkan 5 kan 0. Di sini dikurangkan 5 kan masih muncul gitu kan ya. Gitu. Nah, makanya kenapa kok ketemunya 2x min x sama dengan 10 kurangi 5 itu asalnya dari sini konsepnya. Gitu ya. Jadi kalau Umi ingat-ingatnya biar enak, oh ini pindah, oh tandanya berubah, ini pindah, tandanya berubah gitu. Kalau misalnya di sini negatif ya berarti jadi positif gitu ya. Oke, berarti di sini dapatnya x sama dengan 5. Sama kan hasilnya?
Yang di sini butuh 5 langkah, di sini butuh 3 langkah aja. Gitu. Oke, dikasih contoh lagi. Ini tadi dia bentuknya biasa ya, bukan pecahan. Nah, sekarang kalau misalnya bentuk pecahan. Nah, misalnya di sini Umi kasih soal kalian boleh lihat di halaman 146. Ya, 146 di sana banyak soal itu di latihan 1. Itu nanti kalian bisa coba-coba nomor 1 sampai 9 ya penyelesaiannya seperti apa. Nah, sekarang ini mau beri contoh yang nomor 10. Kalau tadi kan ini masih bentuknya biasa ya. Itu tidak merupakan bentuk pecahan. Nah, sekarang kita kalau misalnya punya pecahan gimana ngerjainnya Umi? Gitu. Ini nomor 10 sampai 12, kemudian 13 sampai 15 itu insya Allah sama. Cuma beda penulisannya aja. Ya. Di situ ada 3x ditambah 1 per 5 itu sama dengan 2x per 3. Atau kalau misalnya Umi menulis soalnya gini juga boleh. 1 per 5 dikali 3x plus 1 sama dengan 1 per 3 dikali 2x. Nah, jadi bentuk ini sama bentuk ini sama. Ya, jadi kalau kalian lihat bentuk nomor 10 sampai 15 itu sebenarnya sama. Coba penulisannya saja yang berbeda. Ya. Yang nomor 13 sampai 15 itu dia bentuk pernya ini dipisah dia. Gitu. Jadi itu sama aja nomor 13 itu 2x plus 7 per 3 sama dengan 4x, 4 min x per 6. Gitu ya. Sama aja bentuknya. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya ketemu dengan bentuk yang seperti ini atau seperti ini. Nah, lanjut bagaimana cara mengerjakannya. Kalau tadi kita bermain dengan penjumlahan dan pengurangan, kalau seperti ini, kita bermain dengan bentuk perkalian dan pembagian. Nah, lihat ya. Di sini ada per 5, di sini ada per 3. Kita mau menghilangkan per 5 sama per 3-nya ini. Bagaimana caranya? Kita kalikan kedua ruas dengan 5 dan 3. Bagaimana nulisnya? Kita punya 3x plus 1 per 5 itu sama dengan 2x per 3. Ya. Kedua ruas kita kalikan. Nih, ini kita kalikan dengan 3 dan 5. Ya. Titik ini maksudnya kali ya. Ini 3 sama 5 juga. Ya, 3 sama 5. Nah, supaya sekaligus biar mudah ya. Sebenarnya kalau kalian mau pisah satu-satu juga boleh. Kedua ruas kalikan 3, nanti baru bawahnya lagi kedua ruas kalikan 5 sama kayak ini tadi juga boleh. Gitu ya. Nah, selanjutnya seperti yang kita tahu kalau bilangan yang sama ketika dibagikan menghasilkan 1 ya. Berarti ini dibagi ini kan 1 ya kan? Kemudian dia dibagi dia kan 1 ya kan? 1 dikali dengan bilangan berapapun ya bilangan itulah gitu kan. Berarti di sini kita dapatkan hasilnya 3, ini kan masih sisa 3 di sini. Karena yang bisa dibagi tadi kan hanya 5-nya ya. Yang di sini yang bisa dibagi hanya 3-nya saja. Berarti sisa 3 di sini. 3x ditambah 1 sama dengan 5 dikali 2x gitu ya. Kalikan 1 per 1, ini kalikan ini, berarti kita dapat 9x. 3 kali 3, 9, x-nya ngikut ya. Kemudian 3 dikali 1, berarti plus 3. Kemudian 5 kali 2, berarti 10x gitu. Ya. Nah, kalau sudah, berarti gimana? Kumpulkan yang ada x-nya. Pisah yang ada konstantanya. Berarti kita punya di sini 9x ini pindah tadi ya. Dikurangi 10x. Dua ruas sama-sama dikurangi 10x gitu kan. Kemudian ini. Kedua ruas sama-sama dikurangi 3. Gitu. Berarti di sini keluarlah negatif 3. Berarti di sini kita punya negatif x karena 9 dikurangi 10 kan negatif 1. Berarti negatif x sama dengan negatif 3. Ini kok itu masih ada tanda negatifnya, berarti belum selesai Salihah. Nah, supaya dapat x, berarti kedua ruas harus kita bagi dengan negatif 1.
Di sini juga dibagi dengan negatif 1. Negatif 1-nya dari mana nih? Kan supaya ini negatif 1-nya hilang, kan dia harus dibagi dengan bilangan yang sama, ya kan? Sama kayak ini tadi. Di sini dia biar hilang dibagi dengan bilangan yang sama. Ini juga sama, negatif 1 dibagi negatif 1 kan jadi 1. Berarti tinggal X aja. Kemudian bilangan negatif bagi bilangan negatif jadi bilangan positif. Gitu. Atau biar kalian nggak pusing, triknya bisa juga berpikir gini. Negatif, negatif. Oh, negatifnya hilangin aja. Gitu. Berarti X-nya sama dengan 3. Nah, ini konsep dasarnya ya. Cara cepatnya bagaimana, Umi? Cara cepatnya kalian bisa lakukan namanya kali silang. Ya, kali silang. Di sini ada 3X ditambah 1/5 sama dengan 2X per 3. Kali silangnya bagaimana? Lihat di sini. Ini kalikan dengan dia kalikan dengan dia. Nah, gitu ya. Kalau sudah, berarti kita di sini punya 3 dikali 3X plus 1, itu sama dengan 5 dikali 2X. Gitu ya. Nah, kalau sudah, berarti di sini kita punya ini kali ini sama kayak tadi ya, 9X, ini kali ini berarti plus X, kok plus X? Plus 3, ya. Plus 3. Sama dengan 5 kali 2, 10X. Kumpulkan yang ada X-nya, berarti 9X, loncat, ganti tanda, 10X, loncat, ganti tanda, negatif 3. Nah, kalau sudah, tinggal lakukan operasi seperti tadi, kita punya negatif X sama dengan negatif 3, dua-duanya negatif, berarti X sama dengan 3. Gitu. Kalau misalnya Umi punya X sama dengan negatif X sama dengan 3, tukar aja. X sama dengan negatif 3. Karena dia kan kedua ruas sama-sama dibagi sama, ya asalnya kan kedua ruas itu, kalau misalnya 3 gini ya. Berarti kan kedua ruas sama-sama dibagi sama negatif 1. Ya kan? Berarti di sini dapat X sama dengan negatif 3. 3 dibagi, positif bagi negatif, hasilnya negatif. Nih ya. Kalau dia di sini negatif, tukar aja biar X sama dengannya dapat gitu, berarti X sama dengan negatif 3. Asalnya dari sini. Ya, bisa dipahami ya Solihah ya. Oke, ini contoh soalnya. Nanti insya Allah ada di soal pas, jadi dipahami betul-betul. Coba dilatih yang di halaman 146 ya, latihan 1 itu. Oke, kita lanjut lagi ke ketidaksamaan. Yang ketidaksamaan, tadi sudah sempat Umi bahas di awal, kalau ketidaksamaan itu berarti dia tandanya bukan sama dengan, tapi bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, konsep pengerjaannya itu mirip dengan persamaan untuk penyelesaiannya. Gitu ya. Tapi sebelum ke sana, kita bahas dulu, di sini ada namanya ketidaksamaan dan ada pertidaksamaan. Kalau ketidaksamaan, sama seperti tadi, kalau kesamaan kalimat tertutup ya, yang memuat hubungan relasi sama dengan. Tapi kalau ketidaksamaan, dia kalimat tertutup yang memuat hubungan relasi tidak sama dengan. Gitu. Tidak sama dengan itu ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan itu tadi. Nah, kalau pertidaksamaan itu kalimat terbuka. Intinya dia masih ada variabelnya. Gitu ya. Tandanya tidak sama dengan. Gitu ya. Oke, ini agak cepat karena tadi udah dibahas di persamaan ya. Itu sedikit perbedaannya saja tadi. Nah, di sini kita bedakan nih, mana yang pertidaksamaan linear satu variabel, mana yang bukan. Jadi, kalau yang satu variabel jelas dia punya satu variabel, satu jenis aja. Tapi kalau yang bukan, dia punya lebih dari satu jenis gitu. Insya Allah sudah bisa membedain ya. Ekuivalennya sama tadi ya, penjelasannya sama seperti yang di persamaan tadi. Gitu ya. Untuk yang pertidaksamaan ekuivalen, dia punya nilai
variabelnya itu sama untuk mendapatkan jawaban yang benar. Kalau yang keekuivalenan tadi, kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Dikali dengan bilangan yang sama, dibagi dengan bilangan yang sama, seperti itu. Nah, kita masuk ke permasalahan yang berkaitan dengan PTLSV. Ya, di sini misalnya 2 kali banyak ayam geri ditambah banyak ayam galih kurang dari banyak ayam koni dikurang 2. Bahasanya banyak ya, Bun. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan kita pahami ya. Jika banyak ayam galih 10 ekor dan banyak ayam koni 18, tentukan kemungkinan banyak ayam geri. Nah, sekarang kita pahami di sini ya. Bagaimana cara kita menentukan? Ya, cara kita menentukan kalimat terbukanya atau pernyataan matematikanya. Di sini 2 kali banyak ayam geri. Nah, jadi yang kita lambangkan di sini adalah ayam gerinya. Ayam geri itu kan kita lambangkan dengan X, ya. Karena kita mau nyari banyaknya ayam geri juga, makanya kita lambangkan si ayam geri. Nah, jadi di sini 2 kali ayam geri nih, 2 kali ayam geri tadi kan X, ditambah banyak ayam gali ada berapa? Ada 10, makanya kenapa di sini plus 10. Kemudian di sini ada bahasa kurang dari. Berarti di sini tandanya ya kurang dari. Kurang dari banyak ayam koni. Ayam koni ada 18, maka di sini 18. Dikurang 2, maka di sini 18 dikurang 2. Gitu. Nah, penyelesaiannya insya Allah mirip dengan persamaan tadi. Di sini kan kita punya 2X ditambah 10 kurang dari 16. Ini Umi kasih cara cepatnya ya. Berarti 2X ditambah 10 kurang dari 16. 2X kurang dari 16. Nah, ini kan udah kurang 10. Berarti 2X kurang dari 16 dibagi 10. Berarti 6. Dibagi sih. 16 dikurangi 10 sama dengan 6. Berarti X-nya kurang dari. Nah, ini kan perkalian nih. Lihat. Ini bentuknya perkalian 2 kali X. Kalau perkalian pindah jadinya pembagian. Ya, ini dari konsep membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama tadi. Gitu ya, berarti X-nya kurang dari 3. Sama ya? Gitu. Jadi, kemungkinan banyak ayam gari adalah 1 ekor atau 2 ekor. Kenapa 1 ekor atau 2 ekor? Karena di sini dibilang kurang dari 3. Kurang dari 3 itu kalau nggak 1, ya 2. Gitu. Ya, insya Allah gitu. Oke, kita latihan lagi ya. Latihannya ini buat yang lain. Yang nanti insya Allah mirip-mirip keluar di pas gitu ya. Nah, sekarang kalian boleh buka halaman berapa ya? Pertidaksamaan itu ada di halaman 152. Halaman 152. Nomor 1 ya yang kita bahas ya, di latihan 2. Nomor 1 dulu kita bahas ya. Nah, kita pakai cara cepat aja ya. Yang penting kalau udah paham konsepnya, kita pakai cara cepat. Nah, kumpulkan yang ada X-nya. Berarti di sini kita punya 3X. X-nya loncat berarti dikurang ya. Kita ganti tanda. Kemudian di sini kita punya 4. 2-nya loncat ganti tanda. Nah, ini ya. Yang ada variabel sama variabel, yang konstanta sama konstanta. 3 dikurangi 1, 2. X gitu ya. Lebih dari 4 kurangi 2. 2 berarti 2X lebih dari 2. X lebih dari perkalian, jadi pembagian. Berarti 2 bagi 2. X lebih dari 1. Gitu ya. Nah, lagi.
Contohnya, Umi ambil nomor 3, ya. Nomor 3 deh. Ya, nggak bingung Umi tulis nomor 3 juga di sini. Di sana ada 2x dikurangi 9 kurang dari 3x ditambah 3. Nah, berarti di sini kita punya 2x, ya kumpulkan semua yang ada x-nya. Dikurang 3, kan di sini positif pindah jadi negatif. Dikurangi, di sini ada 3, 9-nya loncat, berarti plus 9, gitu. 2 dikurangi 3, kan negatif 1. Satunya nggak usah ditulis, berarti negatif x. Gitu ya. Dikurangi sih, kurang dari 3 tambah 9. 9 tambah 3, 12 ya. Berarti x-nya berapa? Perhatikan di sini. Kalau x-nya itu koefisiennya negatifnya, ada tanda negatifnya, Umi lingkari ya, Umi tandai, maka berubah tandanya. Nah, kalau di sini tadi kan dia positif, dia di sini nggak berubah tanda. Ya, kalau dia gandengannya variabel itu positif, dia tandanya nggak berubah. Tapi kalau dia gandengannya negatif, maka tandanya berubah. Berarti jadinya kita punya hasilnya adalah negatif 12. Ya, tadi tinggal tukar aja tandanya ya. Kalau misalnya X-nya masih negatif, tandanya tukar aja jadi ke si konstantanya gitu. Karena kedua-duanya kan sama-sama dibagi dengan negatif 1. Di sini kan 12 dibagi negatif 1 hasilnya negatif. Ini negatif 1 bagi negatif 1 hasilnya positif gitu. Maka kedapatlah hasilnya X lebih dari negatif 12 gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang ke yang bentuk pecahan. Bentuk pecahan misalnya, kan tadi kita udah belajar yang pecahannya di kanan kiri pecahan ya. Sekarang kita belajar yang sebelah aja nih pecahannya. Jadi konsepnya nanti sama pakai kali-kali silang juga ya. Jadi di sini yang harus kalian pahami adalah kalau dia gandengannya variabel itu positif, tandanya sama. Kalau dia negatif, dia berubah tanda, itu aja. Ya. Nah, sekarang Umi buat soal lagi nih. Misalnya Umi punya 3x berapa ya? Ditambah 2 per misalnya berapa ya? 5 kurang dari 2 gitu misalnya. Coba kita lihat. Jangan. Berarti ini tandanya Umi ubah aja. Waduh. Eh? Nah, ini ya. 3x min 2. Tadi mau ngubah tanda ini aja, Umi. Nah, gini ya. Gimana cara mengerjakannya? Sama. Cara cepatnya pakai kali silang. Atau konsep dasarnya kedua-dua sama-sama dikali 5. Karena di sini kan cuma ada per 5 ya. Sebenarnya di sini ada per 1 juga. Cuma karena dia per 1 nggak usah ditulis. Jadi jangan bingung ya. Kali silang. Ini kalau dikali ini kan hasilnya tetap, ya kan? Tetap 3x min 2. Nah, terus yang ini kalikan ini. Berarti di sini kita punya kurang dari 2 dikali 5. Gitu. Nah, berarti di sini kita punya 3x min 2 kurang dari 10. Berarti 3x kurang dari 10 kan cat. Plus 2. Berarti 3x kurang dari 12. X kurang dari 12 dibagi 3 ya. Berarti X-nya kurang dari 4. Tuh, ingat ya, perkalian jadi pembagian. Pengurangan jadi penjumlahan, penjumlahan jadi pengurangan. Begitu kan sebaliknya ya. Oke, bisa dipahami ya Soliah ya. Insya Allah nanti ini juga akan muncul di soal pas. Jadi dipelajari dengan baik-baik gitu. Nah, lanjut lagi ke soal cerita.
Kita akan bahas soal cerita. Nah, biar melek matanya ya, kasih warna hijau. Misalnya kalian boleh buka halaman 166 di buku kalian. Di buku referensi kalian, buku cetak ya. Itu ada soal seperti ini, Salihah. Di sana ada sebuah persegi panjang memiliki selisih antara panjang dan lebarnya adalah 10 cm. Jika kelilingnya 44 cm, sisi terpendek persegi panjang adalah, nah ini ya soalnya ya. Yuk kita sama-sama selesaikan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nih ya. Nah, sebuah persegi panjang memiliki selisih antara panjang dan lebarnya adalah 10 cm. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah memisalkan dulu. Misalkan kan di sini kita punya panjang sama lebar, ya kan? Kalau kita misalkan panjangnya itu sebagai P, lebarnya sebagai L, kemudian kita misalkan P-nya itu X ya. L-nya itu karena tadi dibilang di sini selisih antara panjang dan lebarnya 10, berarti panjang dikurang 10 itu adalah lebarnya. Karena selisihnya 10. Ini tadi panjangnya. Ya, berarti lebarnya panjang itu dikurangi 10 karena dia lebar itu dan panjangnya selisihnya adalah 10 cm itu tadi. Gitu. Kemudian kita punya keliling. Kelilingnya misalnya lambangnya K, gitu kan ya. Ini 44. Nah, kalian bisa gunakan rumus keliling dari persegi panjang. Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau kita punya persegi panjang, ya, berarti kan kalau kita menghitung kelilingnya itu bagian sini ditambah bagian situ, dan situ, gitu ya. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Bagian yang sama ada dua, ya, dua pasang. Berarti 2 dikali panjang tambah lebar. Atau boleh juga 2 panjang ditambah 2 lebar. Atau boleh juga kalian pakai rumus panjang tambah lebar tambah lebar. Boleh, ini sama saja. Ya. Nah, tapi di sini Umi ambil yang ini ya. Gitu. Nah, di sini berarti kita punya 2, K-nya dulu disubstitusi, diganti di sini. K-nya kan 44, berarti kita ganti 44. P-nya tadi X, berarti kita ganti P-nya dengan X. Ditambah L-nya, X dikurang 10, gitu. Ya, dikurung deh biar nggak bingung. Ini punyanya si lebar. Berarti di sini kita punya 44, 2 dikali X ditambah X. Nih, X ditambah X, berapa tuh? X tambah X, kan berarti 2X, gitu kan ya. Dikurangi 10, ya kan? Yang bisa dioperasikan hanya yang sejenis kan? Gitu, berarti X tambah X, 2X, gitu. Nah, kalau sudah, berarti di sini kita punya 44 ya. 44 sama dengan 2 kali 2, 4, X ya. 2 kali negatif 10, negatif 20. Positif kali negatif, negatif, gitu ya. Nah, kalau sudah, yang ada variabelnya taruh kiri. Teng-teng, pindah. Yang nggak ada variabelnya taruh kanan. Teng-teng. Berarti di sini kita punya negatif 44. Berarti kita punya negatif 4X sama dengan negatif 64 ya. Ingat-ingat lagi operasi bilangan bulat, jangan sampai salah menjumlahkan, mengurangkan. Berarti di sini kita punya negatif X sama dengan negatif
udah nggak negatif ya, X-nya langsung. Berarti kita punya negatif 64 dibagi negatif 4. Berarti X-nya kita dapat bilangan negatif bagi bilangan negatif kan bilangan positif. Hasilnya adalah berapa tuh? 6 bagi 4, 1, 24 bagi 4. Nah, berarti hasilnya adalah 16. 16 tadi adalah panjang. Lebarnya kan X min 10 ya kan? Gitu. P-nya kan tadi sama dengan X, berarti hasilnya 16 gitu ya. Nah, kan karena di sini yang ditanya adalah sisi terpendek, ini berarti lebarnya yang ditanya. Gitu. Berarti di sini kita punya X-nya tadi 16, berarti kita masukkan 16 dikurangi 10. Berarti hasilnya adalah 6. Gitu ya. Jadi X-nya diganti dengan 16 tadi substitusi. Berarti sisi terpendeknya adalah 6 cm. Begitu ya. Oke. Cukup ya untuk yang soal ini. Kemudian ada satu soal lagi, satu tipe soal lagi yang mau Umi berikan, soal cerita juga. Silahkan ini dipahami terlebih dahulu. Kalian nanti coba tutup videonya, kemudian kerjakan ulang. Ya, bisa nggak nih mengerjakan ulang tanpa melihat penjelasan dari Umi di video? Gitu. Nanti sesuaikan hasilnya betul tidak sama dengan penjelasan Umi yang ada di video. Gitu ya. Belajarnya gitu. Jadi kerjakan ulang. Jadi nanti ketika bertemu dengan soal yang serupa atau mirip, itu tidak salah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Satu soal lagi ya, soal cerita. Mohon bersabar pemirsa. Oke. Misalnya Umi punya, nah, misalnya Umi punya ini persegi panjang ya. Persegi panjangnya ini, Umi punya panjangnya misalnya di sini X plus 2 atau misalnya 3 X plus 2. Kemudian di sini mempunyai X min 1 lebarnya. Nah, kalian diminta untuk tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kalian punya rumus. Ingat-ingat ya rumusnya. Tadi kalau keliling tadi 2 dikali panjang tambah lebar, kalau luas berarti panjang kali lebar. Tuh ya. Berarti ini kan panjangnya nih, ini kan panjang. Ini kan lebar. Berarti P-nya adalah 3X plus 2 ya, dikali, supaya dikalinya nggak ketukar sama X ya, Umi kasih Umi bentuk seperti ini ya. Berarti di sini kita punya L-nya itu X dikurangi 1. Nah, berarti 3X plus 2 dikali X min 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah, ingat tadi cara mengalikannya. Yang ini kalikan dengan ini, kita punya 3X kuadrat. Kemudian, yang ini kalikan dengan yang ini, berarti kita dapat negatif 3X. Ya, 3 kali negatif 1 kan negatif 3X, gitu. Kemudian, 2 kalikan X, berarti plus 2X. Kemudian lagi, 2 dikalikan negatif 1, negatif kali positif, berarti negatif 2. Nah, kalau sudah, kita operasikan yang sejenis. Ya. Tadi kita punya 3X kuadrat. Karena nggak ada yang sejenis, berarti tulislah ulang. Negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1. Berarti negatif X dikurangi 2. Berarti luasnya, ya, luasnya itu adalah, nih, 3X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Oke, insya Allah bisa dipahami ya, Solihah ya. Untuk pertemuan kita terkait persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, insya Allah cukup sekian. Ya, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti selanjutnya kita akan bahas terkait latihan soal, ya, pendalaman materi untuk kisi-kisi pas, gitu ya. Barakallahu fikum nasolihah, afwan jidan, and I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dunia akhirat ya. See you next time.